Pertanyaan tentang sholat jamaah bagi laki-laki diutamakan di masjid. Akan tetapi cuma berdua dengan anak sendiri, tidak ada yang datang. Adzan sendiri, iqomah si anak. Apakah nilainya juga 27 derajat, Ustaz? Nah, kalau dikerjakan dengan ikhlas, insya Allah 27 derajat. Kalau saat ini baru berdua, bapak dan anaknya bagi-bagi tugas, ya. Anaknya adzan, iqomah, bapaknya imam, anaknya jadi makmumnya. Nanti kalau orang-orang pada tahu kalau di masjid itu didirikan jamaah, insya Allah akan mengikuti. Paling tidak tetap ada yang terpanggil hatinya. Karena biar bagaimanapun fitrah keimanan, fitrah ketakwaan itu cinta sholat berjamaah di masjid. Karena tahu biar bagaimanapun sholat jamaah di masjid itu banyak keutamaannya. Nabi kita bersabda, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Sholatnya seseorang dengan berjamaah di masjid itu pahalanya dilipat gandakan 25 kali daripada sholat di rumah atau di pasar. Ini baru berjalan di masjid, itu sudah dilipat gandakan 25 derajat. Belum lagi nanti sholat jamaah didirikan. Dalam hadis Nabi kita juga bersabda, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fadhi bisaba'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu dilipat gandakan 27 kali daripada sholat sendirian. Ya, andai kata orang yang ngaku Islam ini tahu keutamaan dan kebaikan sholat berjamaah di masjid, apapun akan dia lakukan untuk bisa datang ke masjid. Lau ya'lamun nas ma fin nida'i wa fis saffil awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Andai kata manusia itu mengetahui kebaikan di balik seruan adzan dan kebaikan di balik shaf yang pertama, kemudian dia tidak mendapatkan kebaikan itu kecuali dengan berundi, lastahamu, niscaya mereka akan berundi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi. Dan jika mereka mengetahui kebaikan di balik datang pertama pada sholat zuhur, niscaya mereka akan berlomba. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subahi la atauhuma walau habwan. Jika mereka mengetahui kebaikan sholat jamaah di masjid pada waktu isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Tapi biasanya banyak orang yang ngaku Islam mendapatkan janji-janji dari Rasulullah seperti ini tidak tertarik. Tidak tertarik. Nabi kita mengatakan, jika salah seorang berwudu, kemudian fayuhsinul wudu'a, memperbagus wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian sesudah itu pergi ke masjid,
La yukhrijuhu illa sholat, tidak ada penyebab yang menggerakkan dirinya untuk datang ke masjid kecuali untuk sholat. Janji dari Nabi, lam yakhtu khotwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Satu langkah kakinya itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Wa hutta anhu biha khati'ah. Satu langkah kakinya yang lain akan menghapus kesalahannya. Fa idza shalla lam tazalil malaikah tusalli alaihi madama fi musallahu. Jika dia telah menunaikan sholat jamaah di masjid, selama dia berada di situ dan selama belum batal, malaikat senantiasa berdoa untuknya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah berkah kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Wala yazalu ahadukum fi sholatin man tadaras sholah. Dan tidaklah seseorang di antara kalian senantiasa dinilai sholat selama dia menunggu waktu-waktu sholat berikutnya dan selama belum batal. Banyak kebaikan yang Nabi kita janjikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat di balik sholat jamaah di masjid. Namun tidak sedikit orang yang ngaku beragama Islam tidak tertarik. Namun jika diiming-imingi dengan keuntungan duniawi, hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya tertarik. Misalkan dijanjikan sehari 5 waktu. Hei fulan, kamu sehari 5 waktu ya datang ke rumahku. Nanti di rumahku aku beri uang. Nanti datang ya, jam 4:4 waktu pagi. Datang 11:30 lebih sedikit. Datang 5:30 lebih sedikit. Kemudian 5:30. Kemudian jam 7:4, 5 waktu. Datang ke rumahku. Nanti aku beri uang. Kira-kira yang dilakukan oleh manusia apa? Berusaha untuk datang karena ada iming-iming uang. Namun jika diiming-imingi oleh Allah, oleh Rasulullah, kebaikan dunia akhirat dengan mendatangi sholat berjamaah di rumah Allah, banyak yang tidak kepingin. Banyak yang tidak kepingin. Nah tentu kita sebagai orang Islam, mari kalau memang tidak ada udzur, semaksimalnya kita datangi sholat-sholat jamaah di masjid untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kebaikan dunia ini hanya sementara, pasti akan selesai. Namun keuntungan di akhirat itulah yang abadi dan selama-lamanya. Maka kejar, raihlah akhiratmu. Utamakan akhirat, jangan utamakan dunia. Kalau fokus utamanya dunia, tertipu nanti. Lagi asik-asiknya ngejar dunia, tiba-tiba mati. Selesai sudah urusan dunia. Yang ada tinggal urusan akhirat yang kekal abadi. Ya, yang hari ini masih malas-malasan untuk datang sholat jamaah ke masjid, maka berubah. Mumpung nyawa masih dikandung badan. Perubahan itu tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Yang bisa melakukan perubahan ya diri kita sendiri. Doa saja tidak cukup Bapak-bapak. Ya Allah mudahkanlah hamba untuk sholat jamaah di masjid. Tapi tidak pernah melangkahkan kaki ke sana. Ya tidak bisa. Ini anehnya kita yang ngaku Islam ini.
Kalau piknik ya, naik gunung saja tekan, ke laut tekan, keluar pulau juga sampai. Piknik keluar kota ditempuh berjam-jam, lelah penat juga sampai. Ning masjid maknyuk ngene ra tekan-tekan. Ya, sekarang di setiap kampung alhamdulillah ada masjidnya. Orang-orang itu untuk sekedar menyalurkan hobi naik gunung itu lelah loh. Tapi ya sampai. Padahal di RT-nya nggak ada gunung. Dia kalau naik gunung harus keluar tempuh perjalanan dengan bekal dan lain sebagainya. Bekal fisik juga. Itu berjam-jam naiknya. Tekan dhuwur ya mung hanya melihat apa yang dilihat. Setelah itu turun, capek. Itu juga sampai. Panjenengan kalau mau rekreasi itu ke pantai, ditempuh jarak jauh juga tekan. Atau mau bepergian keluar kota, keluar pulau, itu juga sampai. Namun hanya melangkah ke masjid tanpa ada uzur. Masjid di RT-nya, di kampungnya paling jaraknya 50 meter, 100 meter. Itu kok ora tekan-tekan. Berarti kan jauh ini jarak masjid dari rumah. Lebih jauh daripada Gunung Lawu dengan rumahnya. Nah, maka istaftu qulubakum ta'alau ila istifta'i qulubina. Mari kita tanyakan nurani kita masing-masing. Di tempat yang jauh saja sampai dibelan-belani, bersusah payah. Di masjid yang tinggal melangkah, kalau hujan ada payung, ada mantel dan lain sebagainya, tidak sakit, kok ora tekan-tekan. Apa yang menjadi penghalang? Tanya nuraninya masing-masing.